Ah, bosan banget nih. Main game aja ya. Ayo. Udah login kau? Udah. Tambah dulu. Udah. Aduh, apa ini? Dari grup ini. Perkembangan peserta didik. Ada tugas UAS buat video. Berapa ini? Video ini. Video UAS perkembangan peserta didik. Deadline-nya tanggal 20 ini. Udah dekat kan? Gimana ini? Buatlah yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Kaisar Firdaus dengan NIM 06121282429046. Di sini sebagai pewawancara. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Riki Andrian dengan NIM 06121382429071. Di sini saya sebagai narasumber. Di sini saya mengerjakan tugas UAS MK perkembangan peserta didik dengan menjawab 5 pertanyaan. baiklah, di sini ada 5 pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama, setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Contohnya Budi. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarganya. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sekolah tersebut ada di luar kota. Nah, sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Bagaimana? Jadi, menurut saya Kaisar, sebagai seorang peserta didik atau sebagai seorang pendidik, langkah pertama yang saya lakukan adalah membangun kedekatan emosional dengan Budi agar ia merasa nyaman dan terbuka untuk bercerita kepada kita. Setelah mengalami kondisinya, saya akan membantu Budi menerima realita dengan sudut pandang yang positif, yaitu bahwa apapun jurusannya yang diambil saat ini tetap bisa menjadi bekal hidup selama ia berusaha dengan maksimal. Saya akan menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi bukan akhir dari impian, melainkan tantangan yang bisa diatasi dengan strategi yang baik dan memenuhi kreativitasnya. Untuk memaksimalkannya potensinya di bidang komunikasi, saya akan mendorong Budi mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang seperti organisasi siswa, forum diskusi, penyiaran sekolah, atau lomba pidato. Saya juga membimbingnya untuk memanfaatkan platform digital seperti YouTube, podcast, atau media sosial sebagai sarana menyalurkan mengesahkan kemampuan secara mandiri dan gratis. Dengan begitu, Budi tetap bisa berkembang sesuai bakatnya meskipun tidak menempuh jalur pendidikan formal di bidang tersebut. Akhirnya saya akan tanamkan keyakinan bahwa jalan menuju kesuksesan tidak selalu lurus dan sesuai rencana awal, tetapi kita bisa ditempuh dari berbagai arah selama ada kemauan dan tekad yang kuat. Begitu saja menurut saya. Oh, jadi begitu ya. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, siswa SMK cenderung bersemangat ketika belajar yang bersifat praktikum. Sedangkan ketika teori, siswa menjadi kurang bersemangat, apalagi yang menggunakan hitung-hitungan. Ada pepatah teori tanpa praktikum, yaitu lumpuh. Praktis tanpa teori itu buta. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya dua hal tersebut. Nah, jadi jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik membuat strategi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dan membuat pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik, agar pembelajaran teori dan praktikum dapat diikuti oleh siswa. Menurut saya sebagai guru di SMK, saya akan memahami bahwa sebagian besar siswa lebih antusias ketika mengikuti pembelajaran praktik karena mereka bisa langsung merasakan hasilnya. Namun, teori tetap memiliki peran penting sebagai landasan dalam melakukan praktik yang benar. Oleh karena itu, saya menyusun strategi pembelajaran yang menggabungkan teori dan praktik secara terpadu. Langkah pertama yang saya lakukan adalah
menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana siswa mengerjakan proyek nyata yang sesuai dengan minat mereka. Melalui proyek tersebut, mereka akan terdorong untuk mempelajari teori yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas. Selanjutnya, saya menggunakan media visual dan teknologi seperti video pembelajaran, animasi, dan simulasi digital agar materi teori lebih mudah dipahami dan tidak mudah membosankan. Saya juga mengaitkan teori dengan kondisi nyata di dunia kerja, seperti melalui studi kasus atau cerita inspiratif dan dari dunia industri, agar siswa menyadari pentingnya memahami teori untuk kesuksesan mereka di masa depan. Selain itu, saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui diskusi kelompok, kuis interaktif, dan permainan edukatif, agar pembelajaran teori terasa lebih hidup dan menarik. Dengan strategi tersebut, menurut saya, siswa dapat mengikuti pembelajaran teori dan praktik dengan semangat dengan seimbang, sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Begitu saja menurut saya. Oh, jadi ada banyak caranya. Iya. Terus pertanyaan yang ketiga, emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Nah, bagaimana tindakan kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal-hal tersebut? Menurut pendapat saya, sebagai seorang pendidik, menghadapi emosi remaja yang labil membutuhkan pendekatan yang penuh kesabaran, empati, dan edukatif. Langkah awal menurut saya adalah membangun komunikasi yang baik dan hubungan yang hangat dengan siswa agar mereka merasa dihargai dan nyaman dalam menyampaikan perasaannya. Ketika siswa merasa didengar, mereka cenderung lebih mudah diarahkan dan tidak mudah tersulut emosi. Saya juga berupaya menanamkan keterampilan pengendalian emosi melalui kegiatan pembelajaran, menyisipkan nilai-nilai emosional seperti diskusi, refleksi, dan simulasi peran. Selain itu, saya mendorong siswa mengenal perasaannya sendiri. Pembelajaran menyenangkan diri sebelum bertindak, misalnya dengan teknik relaksi sederhana atau menulis perasaan di jurnal pribadi. Dan di sisi lain, saya berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan mendukung, di mana siswa yang merasa aman dan tidak tertekan. Saya libatkan mereka dalam penyusunan aturan kelas agar mereka merasa lebih tanggung jawab dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Tak kalah pentingnya, saya juga menjadikan teladan dalam mengelola emosi, karena siswa akan mencontoh bagaimana guru bersikap dalam menghadapi situasi tertentu. Jika diperlukan, saya akan bekerja sama dengan guru BK untuk memberikan pendampingan lebih lanjut. Dengan cara ini, siswa akan terbantu dalam mengembangkan kedewasaan emosional dan mengarahkannya ke perasaan ke hal-hal yang positif. Begitu saja menurut saya. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, pertanyaan keempat ini agak panjang ya. Jadi di sini pertanyaannya, hidup ini unik, kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Nah, terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu tanpa melihat, atau sesuatu pada baru sekali lihat dan sekali mendengar. Ia dengan mudahnya melakukan judgement atau penilaian. Ada sesuatu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang di sekitarnya bilang bahwa dengan ia sekolah tersebut akan memberatkan orang tua. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omongan-omongan lainnya, yang dimana sebenarnya tidak enak untuk didengar. Nah, jika kalian berada pada posisi tersebut, apa yang akan kita lakukan? Dan jika posisi itu sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan Anda berikan kepada siswanya? Jadi
dalam pertanyaan itu menurut saya, jika kita berada dalam posisi siswa tersebut, saya akan berusaha tetap fokus pada tujuan dan cita-cita yang ingin saya capai, tanpa terlalu memikirkan komentar negatif dari orang sekitar. Saya akan menjadi penilai mereka sebagai dorongan untuk membuktikan bahwa saya mampu menyelesaikan pendidikan. Meskipun dalam kondisi ekonomi yang terbatas, saya juga akan memperkuat diri saya secara mental dan spiritual agar tetap tegar menghadapi segala tekanan. Sementara itu, jika saya berperan sebagai pendidik, saya akan memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada siswa tersebut. Saya akan menjelaskan bahwa dalam hidup ini, setiap orang akan selalu mendapatkan penilaian baik atau buruk. Namun pentingnya adalah bagaimana kita menyikapinya. Saya akan menyampaikan bahwa orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi rintangan, melainkan mereka yang tetap bertahan dan terus maju meskipun banyak keraguan dari orang lain. Saya akan mengingatkan siswa untuk tetap percaya diri, terus berusaha, dan tidak mudah menyerah. Karena kesuksesan sangat mungkin diraih oleh siapapun yang memiliki tekad kuat, kerja keras, dan tidak goyah oleh penilaian negatif dari lingkungan sekitarnya. Begitu menurut saya. Baik. Kita masuk pertanyaan terakhir. Nah, ini agak seru. Yang terakhir, kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup ini? Dalam. Saya memiliki kata-kata saya adalah berikan yang terbaik yang kamu bisa hari ini, karena hari ini tidak akan datang untuk kedua kalinya. Meskipun terdengar sederhana, kata-kata ini sangat bermakna. Ia mengingatkan bahwa saya setiap hari adalah kesempatan berharga yang tidak bisa diulang, sehingga penting untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Ketika saya merasa kehilangan semangat atau dilanda keraguan, kata-kata ini membuat saya kembali sadar untuk tetap berusaha, bersyukur, dan semangat. Bukan datang karena semuanya berjalan lancar, tetapi karena saya yakin bahwa setiap langkah dan usaha ini akan membentuk masa depan yang lebih baik. Itu menurut saya kata-kata hari ini. Nah, jadi itu saja mungkin pertanyaannya. Baiklah, mungkin itu saja tugas UAS MK perkembangan peserta didik. Menurut saya sudah cukup. Di sini saya sebagai narasumber dan teman saya sebagai pewawancara. Izin pamit. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.